lengkap ya teman-temannya? Iya, Bu. Oke, tapi sebelum itu Ibu mau kita hadirkan dulu jiwa dan raga kita. Takutnya raga kita ada di sini, jiwanya malah ada di luar, di kantin atau di rumah atau bahkan di tempat tidur. Tempat tidur sih, Bu. Nada nih, Bu, biasanya. Nah, dengan menghadirkan jiwa dan raga, insya Allah pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Siap? Siap, Bu. Oke, kalau Ibu bilang 1 berarti pandangan lurus ke depan. Kalau Ibu bilang 2, posisi tubuhnya tegak lurus. Tegak lurus. Dan ketika Ibu bilang 3, berarti sudah tidak ada suara. Siap? Siap, Bu. Oke, 1. Nah, di sana ada masih lirik-lirik tuh. Coba menghadap ke depan, pandangannya lurus. Kita mengadam dulu ya, Bu. Pasti tadi kan nengok kerja kita senyumnya. 2, 3. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, kelas ini sangat kooperatif sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Sekarang Ibu persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa belajar seperti biasa ya. Doa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai berdoa, sudah selesai juga menghadirkan jiwa dan raga kita untuk melanjutkan pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ke materi selanjutnya, Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Coba acungkan tangannya. Apa, Hasna? Kalian aljabar, Bu. Iya, benar, tentang perkalian aljabar. Itu artinya pada pagi hari ini kita sudah siap kan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu pembagian aljabar. Tapi sebelum itu, Ibu ingin tahu untuk apa sih kita belajar aljabar? Berguna Coba ya, satu orang angkat tangannya. Saya, Bu. Berguna dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Contohnya apa, Nada? Menghitung anggaran belanja, membandingkan harga, menghitung diskon, bahkan dalam berdagang seperti menentukan harga jual. Ya, jawaban yang tepat untuk Nada. Tangan Nada. Hari ini kita akan belajar menggunakan e-modul. Jadi, Ibu sediakan di sini yaitu e-modul aljabar. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama itu kita akan menyatakan pembagian bentuk aljabar, yang kedua itu kita memahami dan mengoperasikan pembagian pada bentuk aljabar, yang ketiga itu siswa mampu menyederhanakan bentuk aljabar, dan yang terakhir kita akan menyelesaikan soal-soal bentuk aljabar. Apa sih itu pembagian dalam aljabar? Coba dibaca, Nanda. Operasi pembagian pada aljabar adalah cara untuk membagi suatu bentuk aljabar dengan bilangan atau suku aljabar lainnya. Stop. Jadi intinya operasi pembagian aljabar ini adalah untuk membagi suatu bentuk aljabar dengan bilangan atau suku aljabar lainnya. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Oke, lanjut. Nanda. Pembagian pada aljabar dapat dilakukan dengan beberapa metode tergantung pada bentuk aljabarnya. Untuk bentuk aljabar sederhana, kita bisa menggunakan metode pembagian langsung. Contohnya sederhana bagaimana? Contoh pembagian aljabar sederhana. Ada yang tahu? Coba acungkan tangan. Boleh ulang, Bu, pertanyaannya? Bagaimana contoh
pembagian aljabar sederhana. Kalau pembagian aljabar sederhana, kita bisa menggunakan metode pembagian langsung. Jadi kita bisa bagi secara langsung, nggak pakai metode. Nanti kita akan jelaskan ke slide selanjutnya ya. Ibu pengen tahu contoh pembagian aljabar sederhana bagaimana? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Misalnya tuh Bu, 6x per 3. Jadi nilai x-nya itu 2 Bu. Kenapa 2? Karena 6 dibagi dengan 3 itu 2 Bu. Oh iya, karena itulah contoh metode pembagian aljabar sederhana. Jadi dibagikan langsung aja, nggak dengan cara pembagian monomial dengan monomial. Itu akan kita jelaskan ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pembagian aljabar. Nah, itu yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama itu ada pembagian monomial dengan monomial. Apa sih itu monomial? Ada yang tahu nggak? Coba acungkan tangannya yang tahu. Sebuah ekspresi matematika yang terdiri dari satu suku. Jadi, pembagian monomial dengan monomial itu adalah cara membagi koefisiennya dan pangkat dan mengurangi pangkat variabel yang sama. Itu artinya contohnya itu 3x atau 5x kuadrat, 5y kuadrat atau min 2a. Dalam monomial kita bisa memiliki di angka atau koefisien dan variabel atau huruf yang mewakili angka. Langkah-langkah dalam pengerjaan metode monomial dengan monomial itu ada 2. Yang pertama itu langkahnya kita bagi koefisiennya. Selanjutnya ambil angka di depan atau koefisien. Tahu nggak koefisien? Koefisien. Ya, tahu apa itu koefisien? Jadi apa itu koefisien? Angka di depan variabel. Nah, kita ambil angka di depan variabel itu atau koefisien yang kita sebut koefisien dari monomial yang dibagi dan bagi dengan koefisien dari monomial yang membagi. Yang kedua langkahnya itu kita kurangi pangkat variabelnya. Caranya itu jika ada variabel yang sama misalnya x atau y, kita kurangi pangkat dari variabel di atas dengan pangkat dari variabel di bawah. Contohnya itu seperti ini. Misalkan kita ingin membagi 6x kuadrat dengan 2x. Cara menjawabnya itu tadi yang pertama apa? Ambil angka di depan koefisien dari Bagi koefisien dulu Bu. Nah, betul, tanda. Selanjutnya koefisien dari 6x kuadrat adalah 6 dan koefisien dari 2x itu adalah 2. Jadi 6 dibagi 2 berapa? 3. Oke, betul. Yang kedua langkahnya itu apa? Kurangi pangkat variabelnya Bu. Kurangi pangkat dari variabelnya. Untuk variabel x kita punya apa itu? X kuadrat. Nah, di atas dan yang di bawahnya itu ada apa? X karena cuman x aja itu kan x, kalau x itu dianggap x pangkat 1. Jadi 2 dikurang 1 itu 1 sehingga kita dapat x pangkat 1 atau x aja atau cukup kita tulis dengan x. Jadi hasil dari 6 x kuadrat dibagi 2x adalah 3x. Nah, sekarang Ibu ada latihan 1 tentang pembagian monomial dengan monomial. Itu Ibu ada menyediakan quizzes untuk kalian. Jadi nanti di sini kalian akan mengerjakan quizzes dan yang juara 1 atau link atau poinnya yang terbanyak akan mendapat reward dari Ibu. Link quizzesnya udah Ibu share di grup. Nanti kalian tinggal klik link itu dan masuk melalui Google atau bisa masukkan kodenya. Ibu juga sudah share di grup.
simpulkan juara satunya itu adalah Nada. Gak kalah detiknya aja Bu, saya Bu, gak kalah detiknya. Karena tadi Ibu sudah menjanjikan dapat reward, Nada silahkan maju ke depan. Semoga rajin terus ya belajarnya. Nanti ada kuis selanjutnya ya. Semakin banyak pemenangnya, semakin banyak dapat kuisnya. Iya Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya yang kedua itu ada pembagian polinomial dengan monomial. Tadi kan monomial itu satu ya. Selanjutnya ini ada poli. Arti poli itu adalah ekspresi matematika yang terdiri dari satu atau lebih suku yang dihubungkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya itu 2x tambah 3 atau 6x kuadrat dikurang 12x atau dan lain-lain sebagainya. Jadi contohnya itu untuk membagi polinomial dengan monomial itu kita bagikan setiap suku polinomial dengan monomial secara terpisah menggunakan sifat distri kutip. Misalnya itu untuk membagi 6x kuadrat dikurang 12x ditambah 18 dengan 3, kamu akan menghitung 6x kuadrat dibagi 3. Itu caranya kita bagi satu-satu. 6x kuadrat dibagi 3, lalu kita kurangkan 12x dibagi 3, selanjutnya itu 18x dibagi 3. Jadi disederhanakan itu menjadi 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 6. Sampai di sini ada yang paham? Halo. Ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu. Ya contohnya coba Nada tolong dibacakan. Yang nomor 1 Bu. Ya yang selesaikan persamaan ini. Selesaikan persamaan dari 6y kuadrat ditambah 3y dibagi 3y. Nah, cara penyelesaiannya itu bagaimana? Yang pertama itu kita pisahkan suku-suku polinomialnya yang 6y kuadrat ditambah 3y. Suku-suku tersebut adalah 6y kuadrat dan 3y. Yang kedua itu sekarang setiap suku akan dibagi dengan monomial 3y, yaitu 6y kuadrat dibagi 3y ditambah 3y bagi 3y. Oke, selanjutnya. Selanjutnya setiap suku akan disederhanakan ke bentuk ternahnya dengan meniadakan faktor persekutuan, yaitu 6y kuadrat dibagi 3y sama dengan 2y dan 3y bagi 3y itu 1. Jadi hasilnya itu Individual sekarang digabungkan dengan operator penjumlahan. di antara keduanya. Oleh karena itu hasilnya itu 2y tambah 1. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan itu ada latihan yang pertama. Sekarang ada latihan kedua menggunakan quizzes juga. Nanti yang menang akan mendapatkan reward. Oke, linknya sudah Ibu share di grup. Kalian kerjakan seperti sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Sudah buka semua quizesnya? Sudah? Sudah. Nada, Asna udah? Belum. Najwa? Siapa yang belum? Jangan mulai dulu ya, tunggu Nada dulu. Udah, Bu. Udah? Udah, kita mulai 1, 2, 3. Sudah selesai?
pembagian polinomial dengan polinomial itu adalah proses pembagian satu polinomial dengan polinomial lainnya. Jadi, polinomial adalah ekspresi aljabar yang terdiri dari variabel, suku, dan koefisien. Pembagian polinomial ini dapat kita lakukan dengan menggunakan metode pembagian bersusun atau Horner. Sebelumnya udah ada yang pernah dengar apa itu metode bersusun dan Horner? Belum, Bu? Oke, jadi di sini kita akan bahas. Yang pertama ada metode bersusun. Pembagian polinomial dengan metode bersusun adalah cara untuk membagi polinomial dengan polinomial lainnya secara langkah demi langkah. Metode ini mirip dengan pembagian angka bersusun. Contohnya itu ada ini. Selanjutnya ada metode Horner. Apa sih itu metode Horner? Pembagian monomial dengan metode Horner itu adalah dengan mendaftar koefisien cukup banyak yang dibagi secara berurutan dari pangkat yang tertinggi. Contohnya itu ada di modul yang Ibu berikan. Itu ini. Nah, sekarang ada latihan yang ketiga seperti sebelumnya tadi ada latihan 1, latihan 2, ini ada latihan ketiga akan mendapat reward juga dengan menggunakan quizzes. Linknya sudah Ibu kirim di grup, kalian tinggal klik seperti sebelumnya tadi. Mulai nih, Bu. Sudah buka semuanya? Nada sudah buka? Asna? Belum. Najwa? Belum. Oke, udah buka semuanya? Udah, Bu. Kita mulai 1, 2, 3. Jangan asal-asal jawab ya, dicari dengan teliti seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Sudah? Sudah, siapa juara satunya? Nada, skornya berapa? 600. Nada? 1000. Asna? 1000. Ini ya. Apa penting kamu? 1000 dia Wah, pinjam ya. iya. Aku jadi menang. Najwa berapa? Oke, jadi pemenang hari ini untuk latihan ketiga itu adalah Hasna. Tepuk tangan ya. Oke, dapat reward dari Ibu nih, Hasna. Makasih, Ibu. Rajin-rajin ya belajarnya. Ibu. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini itu apa saja? Tolong dibaca Nanda. Yang pertama pembagian monomial dengan monomial adalah dengan cara membagi koefisiennya dan mengurangi pangkat variabel yang sama. Oke, yang kedua apa, Nanda? Untuk membagi polinomial dengan monomial, bandingkan setiap suku polinomial dengan monomial secara terpisah menggunakan sifat distributif. Misalnya untuk membagi 6x kuadrat dikurang 12x ditambah 18 dengan 3, kamu akan menghitung 6x kuadrat dikurang 3 dibagi 3 dikurang 12x dibagi 3 dan 18 dibagi 3 yang disederhanakan menjadi 2x kuadrat dikurang 4x tambah 6. Yang ketiga itu apa, Asna? Pembagian polinomial dengan polinomial adalah proses membagi satu polinomial dengan polinomial lainnya. Pembagian polinomial dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembagian bersusun atau Horner. Selanjutnya apa, Najwa? Pembagian polinomial dengan metode bersusun adalah cara untuk membagi polinomial dengan polinomial lain secara langkah demi langkah. Metode ini mirip dengan pembagian angka bersusun.
Dan selanjutnya itu pembagian polinomial dengan metode Harman, yaitu dengan mendapat koefisien suku banyak yang dibagi secara berurutan dari pangkat yang tertinggi. Di dalam modul ini Ibu menyediakan video pembelajarannya dari yang pertama dari itu pembagian monomial dengan monomial sampai yang ketiga pembagian polinomial dengan polinomial. Nanti kalian di rumah bisa menonton link YouTube yang Ibu berikan. Jika ada yang belum paham atau masih ragu-ragu atau antara paham dan tidak, kalian bisa nonton di rumah ya. Ya, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya nih sama kalian semuanya. Dari pembelajaran hari ini dengan menggunakan modul yang Ibu berikan, apakah merasa mudah atau kesulitan atau bahkan membosankan? Coba siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan buka tangannya. Iya, Nanda, apa? Menyenangkan, Bu. Kenapa? Karena di dalam metodenya bisa langsung kayak waktu latihannya bisa mengkritiknya langsung, Bu. Terus juga kan menarik, Bu, banyak warna-warnanya, Bu. Oke, beri amplop dulu untuk Nanda. Ibu rasa senang banget ya ngajar di kelas ini dengan antusias yang luar biasa